Yang saya tahu tuh saya itu akan tempatkan Sukadana. Nah pada saat itu pun saya masih nolak lah, tidak ada mall loh. Ada sinyal juga. Kami memang tidak ada sinyal, tidak bisa nelpon, tidak bisa ini kan gelap gulita soalnya kan Pak, dan gelap gulita akhirnya nengok tuh kalau saya nangis, nangis bombay karena saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita bersama dengan Miss Mimi. Ya Pak. Ya, beliau adalah guru SMP Negeri 3 Simpang Hilir dan beliau ini merupakan guru yang memiliki banyak prestasi. Beliau ini sering menulis buku. Ini salah satu buku yang beliau tulis adalah ini Pesona Cinta Anak Nusantara, dan masih banyak buku-buku yang lain. Nah, selain itu juga beliau ini pernah ikut kompetisi guru berprestasi di Kabupaten Kayong Utara, dan alhamdulillah kemarin dapat juara 3 ya, Miss? Iya Pak, juara 3. Dan sebelum beliau ini ke SMP Negeri 3 Simpang Hilir, ternyata beliau ini tugas pertamanya itu adalah di Pulau Maya. Betul, Nah, Pak. tempatnya di SMP berapa? 4 Pulau SMP Maya. 4 Pulau Maya ya? Nah, Iya. SMP 4 Pulau Maya. Nah, oleh karena itu kali ini kita mencoba mengulik sedikit terkait dengan pengalaman beliau yang pernah mengajar di kepulauan seperti apa. Mungkin banyak cerita-cerita menarik, dan mudah-mudahan banyak juga cerita-cerita yang menginspirasi kita sebagai. Mungkin langsung saja kita ke Miss Mimi. Iya Pak. Gimana Miss? Pengalaman pertama kali di pulau? Pulau ya Pak ya. Masya Allah, tabarakallah. Banyak cerita berbicara atau mengenang pada saat ditempatkan di wilayah terpencil di SMP 4. Gimana nih ceritanya? Kok bisa awal-awal tugas kok bisa kena ke pulau itu? Kayak gimana waktu itu? Jadi saya ini kan jurusannya bahasa Inggris. Nah, jadi sebelum itu kan lingkungan selalu di kota Pak. Iya. Nah, jadi dari 2005 itu udah mengajar di salah satu sekolah dasar. Jadi bahasa Inggris itu masuknya ke Mulok. Oh, dulu pernah ngajar di SD ya? SD. Bahasa Inggris ada di SD? Ada, itu masuknya ke Mulok. Mulok? Iya. Kemudian dihapuskan sekitar tahun 2012-2013 itu udah mulai ada dihapuskan. Jadi bahasa Inggris itu tidak ada lagi untuk sekolah negeri itu udah tidak ada lagi walaupun di Mulok gitu kan. Nah, itulah akhirnya awal mulanya tuh saya itu atas dorongan dari orang tua untuk coba ada pembukaan PNS di Kabupaten Kayong Utara. Kebetulan kampung halaman dari orang tua. Oh, jadi orang tua ini asalnya dari Sukadana. Kayong Utara. Masya Allah. Udah lama di Pontianak Bapak. Jadi Miss lahirnya di mana Miss? Saya lahir di Pontianak. Oh, lahir di Pontianak. Oh, bukan di Sukadana ya? Bukan, orang tua asli Sukadana. Terus? Nah, kemudian sempat ini juga sih terjadi pergolakan batin kan. Wah, ketika mau daftar CPNS di sini. Karena kita kan biasa di kota Pak ya. Jadi ketika kayak utara yang di otak saya itu berarti nanti penempatannya itu otomatis di Sukadana. Jadi gitu kan. persepsi Miss ini waktu awal menyebut kayak utara itu kayak hutan kali gitu ya? Kampung itu kali ya? Enggak sih Pak, cuma tuh satu ya, tidak ada mall. Kalau di Pontianak kan mungkin banyak mall, jalan-jalan gitu kan. Cuman kalau sini kan lebih banyak itu ke area-area wisata kayak pantai gitu ya Pak ya, ada gunung dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya cobalah tuh di 2014. Tidak ada ekspektasi apa-apa. Kalau lulus, alhamdulillah. Tapi kalau tidak lulus pun, alhamdulillah juga. Artinya kalau tidak lulus berarti belum rezeki ke Kayong gitu ya? Mungkin nanti rezekinya di kota ya? Masih di sana. Tapi ternyata begitu setelah tes hasilnya gimana? Lulus pula tuh Pak. Alhamdulillah. Lulus waktu itu ambil yang tingkat SMP. Itu kalau saya nggak salah 2014 itu sekitar 11 orang. Apa kuota? Untuk SMP. Dan saya tuh masih waktu itu udah milih ini dong? Baru. Ketika daftar milih tempat tugas enggak? Ketika tes, enggak, melamar itu ada milih tempat tugas enggak langsung? Saya tidak ada waktu itu. Jadi ikut tes aja gitu? Ikut tes, karena pada saat itu saya tuh posisi itu baru habis lahiran. Habis lahiran, jadi itu udah lah ya, di otak saya tuh udah berarti tinggal ikut tesnya aja gitu. Karena saya benar-benar persiapkan untuk tes itu gitu.
alhamdulillah lulus. Nah, lulus pula kan. Terus ngambil SK-nya gimana tuh? Nah, itu dia. Waktu pengambil SK kan udah mendengar ada berita apa dari teman-teman yang berkumpul itu kan, kata mereka nih nanti ada penempatannya tuh di daerah-daerah terpencil. Saya tuh masih agak kurang percaya gitu kan, instansi saya bilang gitu. Dan ternyata pada saat pengambilan SK itu, ketika saya maju, Harmin Cahyani SPD, kalau saya ingat tuh ada beberapa orang dari dinas pendidikan, salah satunya tuh Pak Saros Kausan. Pas membagikan SK tuh kan, dia ngeliat saya pas dia nyerah SK tuh kayak kasihan kali ya. Jadi saya tanya, Pak, ini daerahnya di mana, terus menggunakan transportasi apa, jauh dari Sukadana, saya tanya gitu kan. Dan ternyata itu masuk ke daerah terpencil. Jadi itu tadi itu ada sih speed boat, bilang, tapi itu jarang ada, mungkin bisa menggunakan kapal nelayan ataupun motor air. Oh, jadi Pulau Maya itu termasuk dalam kategori daerah terpencil ya? Mungkin karena Tanjung Nimbung ya? Tanjung Nimbung, Dusun Pancur. Mungkin karena transportasi mau ke tempat itu sulit kali ya? Sehingga kategori daerah terpencil. Jadi ketika dapat SK terus kesannya gimana? Tapi hidup lah tuh Pak. Oh iya. Keren sih. Apa sih yang dibayangkan ketika dibayangkan yang pertama itu adalah karena itu saya tuh punya bayi usia 2 bulan. Saya pikir ketika cari info kan di ruangan tuh ketika terima SK cari info, ternyata Pancur itu tidak ada listrik, kemudian susah air, kemudian transportasi juga ada, benar-benar terpencil. Dan itu bikin kaget kan, masa sih separah apa sih gitu kan. Dan akhirnya kita tetap ikuti alur kan, udah dapat SK, berarti untuk nextnya itu adalah survei. Oh gitu. Survei lagi. Sebelum mengajar, berarti survei tempat dulu. Survei tempat dulu sebelum kita benar-benar melaksanakan tugas. Terus ketika survei itu kayak gimana? Sesuai tidak dengan ekspektasi? Unforgettable moment ya. Kamu pula Pak, soalnya tuh pada saat itu saya tuh kan diantar nih ya. Dan saya karena ada bayi 2 bulan jadi bayi itu titip dulu. Jadi udah stok ASI sebanyak-banyaknya tuh di Pontianak. Anak tinggal? Ditinggal pada saat itu Pak, karena kan mendengar medannya cukup sulit gitu kan. Dan kami juga khawatir kalau seandainya susah kan membawa, takut terjadi sesuatu hal. Jadi saya tuh diantar oleh 2 lelaki. Yang pertama itu adalah almarhum bapak, yang kedua itu adalah suami. Nah, jadi dari Pontianak itu menggunakan transportasi speedboat. Oh, jadi dari Pontianak transportasi air, naik speed. Turun di mana tuh? Di daerah Teluk Batang. Jadi sekitar 4 jam perjalanan. Speed itu perjalanan air. Kemudian berhentilah di transit Teluk Batang kan, pertama kalinya. Dipesankan oleh kepala sekolah, memang sudah kontak dengan kepala sekolah. Dan kepala sekolah berpesan nanti itu pas ada nelayan yang turun ke daerah Teluk Batang itu kan, di pelabuhan Teluk Batang. Jadi nanti kami akan jemput oleh mereka, numpang lah istilah itu Pak, numpang untuk dibawa ke daerah bertugas saya itu. Gitu. Jadi kalau untuk menuju ke Pancur itu memang tidak ada transportasi khusus gitu ya? Tidak ada Pak. Harus numpang dengan kapal-kapal nelayan? Kapal nelayan. Seandainya pun kita perlu, kalau pas mereka ada turun kita bisa numpang. Kalaupun kita perlu charter gitu, kita bisa charter juga bisa gitu. Kalau mereka tuh bisa mengantar gitu. Nah terus setelah kesana, kemudian dengan berbagai macam itulah ibaratnya kita ketemu lingkungan yang tidak kita sangka-sangka gitu ya. Jadi ya benar ternyata pada saat pengalaman pertama sana itu kan di pikiran nih kita bisa balik hari, udah nyampe sana bisa balik lagi ke Batang. Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Jadi jadi ternyata kami itu bertiga tuh benar-benar belum tahu nih Pak, benar gelap lah kan gimana nih saya ini kita mau pulang bisa nggak? Ternyata kata kepala sekolah nggak disebut, harus nunggu besok pagi kata beliau kan. Jadi kami dijamu tuh dengan beliau Pak Sulaiman. Nah, Pak Sulaiman Pak sekolah kami itu. Jadi udah disediakan udang galah, nyaman-nyaman pula tuh Pak. Bisa juga tuh, jadi kan bukan udang galah sama almarhum bapak sama suami kan. Dan yang bikin saya tuh pada saat itu terkejut juga, ternyata ketika udah mulai malam tuh gelap gulita
gulita keadaan di sana itu benar-benar tidak ada lampu. Jadi saya tanya, Pak, Jadi penerangan menggunakan apa? tidak ada listrik, jadi mereka tuh gunakan genset. Itu Oh. pun kalau ada solar ya Pak ya, kalau genset ya ada solarnya. Nah pada saat itu genset di kampung tuh lagi rusak. Genset di kampung itu, jadi memang ini lampu kondisinya dibilang, jadi gelap gulita. Nah, terus kalau listriknya tidak ada, sinyal gimana? Oh ya itu juga tuh pas sinyal listrik tidak ada, sinyal juga. Kami memang tidak ada sinyal, tidak bisa nelpon, tidak bisa ini gitu kan. Kalau waktu itu kan hari pertama belum tahu nih di mana letak titik sinyal. Nah, jadi itu benar-benar hilang, putus komunikasi dengan keluarga yang ada di Pontianak. Nah, terus kan bertugas di SMP 4 Oh Pulau iya, Maya tapi nih. ya tadi belum selesai itu Pak. Oh, ada lagi? Masih ada, jadi pas sudah kami tuh jam makan, sholat, cerita lah kan sama kepala sekolah, dapat info baru. Ternyata tuh kata Pak Sekolah, Bu, mungkin dia melihat kami tuh gimana ya, mungkin bingung apa dengan kondisi kayak gitu, jadi mungkin mereka pikir kayaknya ibu ini pengen cepet-cepet pulang gitu kan, karena ada perbekalan juga kan. Jadi beliau bilang kalau ibu mau pulang ke Tuk Batang, ini nanti jam 2 subuh itu ada nelayan yang turun, jadi ibu sama bapak mungkin bisa ikut gitu sama mereka gitu kan. Jadi ikutlah cerita kami. Pada saat itu memang niatnya hanya untuk sebentar saja kan, jadi bekal nggak banyak. Nggak berbekal yang ini kan Pak. Kemudian akhirnya jam 2 subuh itu benar-benar kami tuh bangun tuh jam 1, siap-siap bingung kan, gelap gulita soalnya kan Pak, belum ada gelap gulita. Akhirnya nengok tuh waktu itu udah ramai, ada warga kampung sebagian berkumpul dan udah masuk ke motor air itu cukup ramai gitu Pak kan. Ikutlah kami nih dengan berbekal seadanya kami yang waktu itu datang kan Pak. Dan ternyata pada saat itu perjalanan biasanya dari Dusun Pancur ke Pulau Batang tuh sekitar 2 jam dengan motor air. Monggo pula Pak, di hari pertama malam pertama saya udah rasanya ditakut kan. Kayak motor baliknya pas balik menuju Pulau Batang tuh di jam 2 subuh. Monggo ternyata. Jadi mesinnya tuh mati dan saya pun sebagai orang yang tidak pernah kan. Jadi tuh merasa takut, kemudian merasa sawan lah kan. Apalagi pada saat kami tuh lagi di dalam motor air itu kan ada budak kecil tuh nyeletuk, lama matilah aku dimakan buaya. Katanya kayak gitu. Jadi tuh saya pun dak. Jadi warga kampungnya nengok tuh ndak mabuk dan gitu kan. Nanti coba pakai hidup mah mesin ini dan gitu kan. Nah akhirnya mesin hidup, tapi kami pun agak lama juga gitu kan. Akhirnya pun besok pagi itu langsung nyampe ke Pulau Batang dan saya pun langsung pesan tiket speedboat langsung pulang lagi ke Pontianak. Dari Pontianak terus saya nangis Mumbai karena saya berarti kalau masuk situ nih agak susah kalau ada bayi kan tidak ada air kan sana Pak, air asin, kemudian juga tidak ada listrik, transportasi keluar masuk juga sangat susah. Nah terus kan setelah disurvei tentu kan ada masa-masa sebelum melaksanakan tugas tuh. Terus gimana tuh? Nah betul kata Bapak, pada saat melaksanakan tugas itu banyak yang harus di list tuh Pak. Saya tuh masih ingat kemarin beberapa minggu lalu ya, saya tuh ada buka buku saya yang lama. Jadi saya tuh suka mengumpulkan buku tulis itu kan Pak kan. Di situ tuh penuh dengan lisan perlengkapan yang saya butuhkan. Dari lampu charger, dari macam-macam lah kan, untuk terutama lampu charger lah Pak ya. Lampu charger itu kan memang benda wajib yang harus kita punya. Karena sana itu kan ada listrik. Jadi ketika misalkan genset itu hidupnya pun tidak lama Pak ternyata. Kalau genset desa itu hidupnya pun hanya sekitar 2 jam sampai 3 jam. Itu siang apa malam? Malam. Jadi dihidupkan jam 7 malam, nanti jam 9 itu udah mati. Jadi kita harus cepat-cepat mencas segala laptop, HP, kemudian lampu, terutama lampu cas untuk penerangan di malam hari. Dan lisan saya banyak sekali di buku tuh, inilah kenang-kenangan aku dulu nih, segala sok batu, nadi, gitu kan. Macam ke lampu, itu wajib gak tuh Pak, ke lampu segala macam tuh kan. Dan yang jelas ini juga Pak, setiap kita ke sana itu harus bawa apa tuh istilahnya itu sembako tuh. Itu juga wajib, air galon, kemudian air mineral. Nah, itu juga harus kita stok sebanyak-banyaknya. Karena di sana memang mungkin air bersih agak sulit mungkin ya. Nggak ada malah. Kalau ada malah. Hanya mengandalkan kalau hujan Pada aja. hujan. Ada hujan. Warung pun nggak ada di sana kan. Warung pun nggak ada. Jadi. Nah itu mulai dari
persiapan apa namanya melaksanakan tugas Tugas. sampai nyampe di sana. Nah, terus gimana tuh pengalamannya ketika pertama kali mengajar di sana tuh? Melihat siswa-siswa di sana atau berbeda. kondisi Ya, kondisi apa namanya siswanya ya Pak ya. sekolahnya, bangunannya kayak gimana? Kalau untuk bangunan sih alhamdulillah layak untuk anak-anak bersekolah. Cuman mungkin yang gurunya nih pada saat kami kan ada 3 orang guru baru pada saat itu, saya, Bu Ika, Pak Taufan, dan kami tuh tidak dilengkapi, tidak ada tempat Waktu guru itu RKS itu belum ada. Waktu itu CPS ada 3 kan? Ada 3. Ada 3. SD 1, SMP 2. SMP ini guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia. Dan kami tuh bingung karena kami tuh tidak ada tempat. Jadi saya itu waktu itu diarahkan, saya sama Bu Ika itu diarahkan ke ruang kelas untuk tinggalnya. Kalau Pak Taufan itu di dapur sekolah. Kalau cowok sih enak lah Pak ya. Cuma kalau kayak kami kan perempuan. Biasa lah Kalau ibu di ya. kelas, di kelas kita tuh pasang apa? Ibaratnya tuh pasang kasur. Besok paginya buru-buru kemaskan lagi karena ada murid masuk. Kelasnya itu agak sulit gitu kan. Akhirnya kemarin itu ceritanya itu ini sedih kalau diingat, tapi seru gitu kan, unforgettable. Jadi dapatlah satu rumah kosong yang udah jadi kandang kambing sebenarnya rumah itu, udah penuh kotoran kambing di rumah itu Pak ya, tapi udah lama ditinggali orang kan. Jadi itulah yang kami bersihkan. Terus karena nggak ada di sana itu di rumah itu nggak ada kayak kamar mandi itu nggak ada. Terus tempat MCK mandi cuci kakus pun tidak ada gitu kan. Akhirnya kami tuh harus beli lagi, jadi nambah pintu. Sederhana lah Pak, nambah pintu, kemudian nambah gertak untuk jalan, nambah jendela juga, kemudian bikin WC kecil-kecilan. Nah itu belanja lagi tuh, jadi kita nyewa motor air nelayan, belanja lagi, jadi kayak bangun rumah lagi gitu Pak, bolak-balik gitu kan, agar bisa tempati. Jadi saya berdua sama teman saya Bu Ika, guru bahasa Indonesia. Dan itu selama 3 hari mereka tidak bisa makan karena masih keciuman kotoran kami. Belum terbiasa. Belum terbiasa, karena kan itu kan bekas kandangnya kan. Jadi kami, masya Allah lah pada saat itu tuh. Nah terus gimana tuh pengalaman pertama kali mengajar di sana? Mengajar itu, nah itu juga kaget juga gitu Pak ya. Ternyata di sana itu muridnya juga tidak terlalu banyak anak-anak, tapi mereka tuh walaupun dengan kondisi yang seperti itu, semangat sekolahnya itu tinggi untuk ya? waktu yang angkatan pertama tuh masya Allah ya saya bilang, walaupun ibaratnya mereka datang tuh tanpa beralas kaki gitu, pakai baju seragam kan, kadang tanya kamu tidak mau pakai sepatu, panas Bu, bilang gitu kan. Jadi mereka ya udahlah, kami pun ikut jalan guru, kami juga pada saat itu menyesuaikan juga, jadi ya pakai sendal karet, kadang juga pakai sendal jepit gitu kan, menyesuaikan kondisi. Dan jumlahnya juga tidak banyak anak-anak tuh Pak. Saya kan ngajar kelas 7, 8, 9. Jadi pas tahun pertama saya di sana itu, kelas 7 itu jumlahnya ada 6 orang. Kelas 8-nya 4 orang, kelas 9-nya 2 orang. Jadi sangat sedikit sekali gitu. Dan kelasnya juga, ruang kelas tuh dibagi 2. Jadi misal satu kelas, di sini ada lemari, di sini kelas 9, nah di sininya nih kelas 7-nya. Kelas 8 tuh di ruangan yang lain. Jadi ada nggak Miss pengalaman menarik ketika mengajar anak ini, seperti apa? Ya banyak sekali Pak, unforgettable momennya. Terutama momen-momen saat anak-anak itu apa ya, misalnya membantu kita nih kan. Nah misalnya kalau mau masuk ke dusun itu kan susah, jadi harus kalau misalnya kita tuh gunakan speedboat yang lewat gitu kan, speedboat ke dusun besar. Kita tuh harus berhentikan di tengah laut tuh Pak. Nah kita nunggu, jadi murid tuh berkayu sampan. Dan saya pikir tuh kayaknya nggak jauh gitu kan, tapi ternyata ketika dikayukan sampan tuh Pak sama murid nih, saya ingat banget murid saya itu namanya Sandi. Dia ngayukan saya sampan, dia jemput saya di tengah-tengah laut tuh. Ternyata buat 1 kali ke sana tuh 1 jam, balik sana lagi 1 jam. Jadi dengan apa panas yang luar biasa gitu kan. Jadi saya tuh selalu juga dengan anak-anak, mereka tuh punya apa ya, kekuatan bertahan hidup yang tidak kita miliki gitu kan. Jadi kemampuan mereka tuh kayak berenang, kemudian kerja juga tuh luar biasa tuh. Jadi Miss selama di sana tentu kan banyak keterbatasan. Ada nggak hal-hal yang membuat Miss betah, menarik di sana itu selama tinggal di pulau? Ada pastinya Pak. Jadi kalau di dusun Pancur, Tanjung Nibung, Pulau Maya itu
Kalau di kota kan kita kalau kayak seafood segala udang, kepiting itu kan mahal kan. Di sana setiap hari itu kami menikmatinya Pak, sampai kolesterol kali. Jadi segala ikan tuh segar, kemudian udang-udangnya segar, kerang tuh berlimpah dan murah gitu kan, kepiting, rencong tuh ada gitu. Jadi itu yang happy-nya itu. Jadi setiap hari itu bisa menikmati seafood dengan mudah dan murah. Apalagi kawan satu kontrakan saya tuh, Bu Ika tuh, dia suka masak gitu kan, suka masak. Kemudian juga di sana tuh kalau bisa ngeliat nelayan kok mancing-mancing tuh kan seru. Biasanya tuh pernah dapat udang yang ikan yang sangat besar gitu kan. Hal-hal yang jarang kami temukan, tapi di situ tuh kami bisa lihat gitu. Jadi seru sekali ya. Makan dengan ikan yang segar baru ditangkap mungkin kan? Iya, dan dengan harga yang murah. Terutama tuh kayak renjong, kepiting tuh hanya dengan 20.000 itu dapat kilo-kilo dah kamu tuh. Tapi kolesterolnya gimana nih kolesterol? Aman? Waktu itu sih aman. Yang sekarang ya udah aman lagi. Faktor umur. Jadi dari pengalaman Adamis mungkin bisa dibagikan tips mungkin bagi kawan-kawan guru yang akan bertugas di pulau, atau yang sedang bertugas di pulau, kira-kira seperti apa, Miss? Iya, untuk berada di daerah terpencil itu tentu ada tantangannya, Pak ya, ada tantangan positifnya, ada juga yang negatifnya gitu. Akan tetapi insya Allah ketika kita udah diamanahkan berada di sana, tetap itu akan ada nilai pengalaman berharga yang akan kita dapatkan. Itu juga yang saya dapatkan. Kalau selama ini mungkin kalau saya pernah berada di area terpencil, melihat anak-anak yang seperti itu, mungkin semangat ataupun value yang saya lihat tentang pendidikan itu tidak akan berubah. Tapi ketika melihat mereka, Masya Allah, ternyata memang ada sesuatu yang harus kita benahi pendidikan ini, karena pendidikan kita itu belum merata gitu. Dan guru-guru yang biasanya juga guru-guru yang berada di daerah terpencil, mereka tuh kompak-kompak gitu Pak, jadi saling bantu gitu kan. Seandainya ngangkut barang, dibantu sama mereka. Anak-anak juga seperti itu gitu. Dan dari yang dari hal-hal yang sulit-sulit itu kadang tuh susah melupakannya gitu kan, ada kenangan di situ. Jadi kalau nanti kita berada di lingkungan, misalnya saya udah pindah nih kan ke SMP 3 Simpang Hilir ya, saya merasakan tuh ada tantangan nih, kesulitan di SMP 3. Jadi mengingat masa lalu kan, kamu kan udah pernah lebih sulit lagi dari ini. Jadi mungkin ada problem solving yang pasti bisa kamu dapatkan. Nah seperti itu. Artinya selama bertugas di pulau itu jadi modal lah ya. Nah ada modal. Jadi modal yang sangat baik sekali, berharga jika kita berada di tempat tugas yang lain. Artinya kalau tantangan di sana mungkin lebih kompleks lagi ya mungkin. Ya, jadi apalagi mendewasakan guru-guru muda seperti kita gitu kan. Jika tugas di sini ya. Jadi dinamika baru. Ini sekarang kita ada di sesi terakhir nih mungkin. Terakhir Pak. Oh iya. Nggak nyadar ya? Nyadar ya. Jadi kira-kira apa yang mau disampaikan lagi nih, Miss? Oh ya, saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada Pak Asmidi, kepala sekolah saya di SMP 3 Simpang Hilir, karena sudah dikasih kesempatan untuk hadir di podcast pertamanya. Dan makasih juga buat bagian kameramen, ada Ibu Nur Fatimah Ibrahim. Saya mohon maaf ya Pak, jika mungkin dari pemaparan tadi itu ada kekurangannya, tapi semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah banyaklah kita mendapat informasi bahwa seperti apa tugas di pulau, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan yang mungkin akan melaksanakan tugas di pulau atau yang sedang menjalankan tugas di pulau. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan jangan lupa tentu harus selalu bersabar. Demikian mungkin pertemuan kita pada kali ini, Miss. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan mudah-mudahan kita selalu sehat untuk menjalankan tugas kita sebagai. Sampai jumpa pada bincang-bincang kita selanjutnya dengan tamu-tamu kita yang keren. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.